Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang udah join ya dari kelompok 5 media pembelajaran ini. Nah, pada malam hari ini kita mau ngadain diskusi nih tentang terkait tugas dari pertemuan 4 dan juga materi di pertemuan kelima. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja ya kita masuk ke pembahasan kita yang pertama dulu, yaitu membahas tentang tugas dari pertemuan keempat, yaitu tentang membuat KD atau rencana kita untuk membuat media pembelajaran. Mungkin bisa dimulai dulu nih dari Rara ya, boleh. Dari Rara dulu gimana nih tentang prosesnya gitu, tentang progresnya. Ya, jadi aku itu milih dari jurusan RPL untuk SMK. Nah, terus KD yang aku pilih itu KD menggunakan algoritma pemrograman tingkat dasar. Mungkin nanti bakal pakai aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk menggunakan algoritma seperti itu sih. Oke, itu tadi dari Rara ya. Selanjutnya mungkin dari Iqbal nih, gimana Bel untuk tugas kamu? Oke, kalau dari aku ini ngambil dari jurusan TKJ ya, karena mungkin udah pernah berkecimpung di TKJ. Untuk mata pelajarannya aku ngambil ke pelajaran desain grafis, dasar desain grafis. Nah, mungkin di pelajaran itu mungkin terkait bakal bahas terkait dasar desain grafis, terkait warna, dasar warna, cara nentuin warna gitu, ataupun format-format yang ada di desain grafis itu apa aja, perangkat lunaknya juga mungkin nanti kita bakal belajar. Mungkin ada 2 perangkat lunak ya, yang pertama berbasis vektor, yang kedua itu juga berbasis bitmap gitu, kayak Photoshop. Kalau vektor itu kayak Corel ataupun Adobe Illustrator. Mungkin cukup. Oke, jadi kayak gitu ya, terima kasih Iqbal. Selanjutnya mungkin dari Fikri dulu nih, gimana sih buat tugas pertemuan keempatnya? Tugas tentang karya sendiri ya, di mana saya itu mengambil untuk jurusan FPL, di mana mata pelajarannya itu ialah pemrograman web dasar. Nah, sini KD yang saya ingin memasukinya itu ialah tentang bagaimana sih membuat kode HTML itu agar tampil style di halaman web nanti. Jadi itu mungkin tadi dari saya. Kalau nggak dari dia dulu mungkin, gimana nih tugas pertemuan 4-nya terkait KD-nya ataupun itu yang tadi sama ya. Kayaknya Intan terkendala sinyal ya. Mungkin dari saya dulu ya. Jadi di sini media pembelajaran yang mau saya buat itu di jurusan multimedia. Di sini saya ngambil mata pelajaran tentang desain grafis percetakan gitu. Terus KD yang saya buat itu nanti siswa itu memahami jenis kamera dan alat bantu fotografi gitu. Dan rencana untuk media pembelajaran yang saya buat itu e-modul menggunakan aplikasi Flip PDF. Oke, mungkin itu. Kalau ini Intan udah bisa ini kan, bisa respon Bu Intan. Gimana nih terkait KD? Ya. Ya, Gimana? saya dari TKJ, kan berhubung saya pernah mempelajari TKJ, jadi saya ingin membuat sebuah aplikasi yang khususnya buat jenjang SD, kayak buat ngetes kemampuan gitu, jadi kayak my quiz gitu, jadi lebih mengasah kemampuan dan ingatan siswa seperti itu.
Oke. Itu tadi terkait tugas pertemuan keempat ya. Mungkin kita langsung aja nih masuk ke materi pertemuan kelima. Diskusi tentang materi pertemuan kelima. Mungkin boleh share screen, Fikri, tentang materinya. Oke, jadi di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan media. Kita akan berdiskusi tentang itu. Next slide. Nah, jadi yang akan kita diskusikan poin-poinnya, yang pertama ada analisis kurikulum, kemudian analisis kebutuhan, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, kegunaan media pembelajaran, dan langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Next slide. Oke, untuk yang slide pertama mungkin bisa dibacain dulu nih, Iqbal. Bisa dibacain oleh Iqbal. Oke, di slide pertama ini terkait analisis kurikulum, ini ada 4 poin. Untuk yang pertama yaitu kejelasan media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian media dengan KI, KD, dan IPK. Untuk yang ketiga yaitu kesesuaian media dengan materi. Dan yang keempat yaitu konsistensi tujuan materi dan evaluasi. Oke, mungkin kalau untuk poin pertama ini ada dari teman-teman yang mau ngasih pendapat nggak? Oke, oh ya, untuk ini kan tadi udah dibacain ya terkait analisis kurikulum, dan poinnya ada 4 ini. Mungkin untuk yang pertama dari kalian sendiri ada yang ini nggak, mungkin ngasih pendapat terkait maksud dari kejelasan media dengan tujuan pembelajaran itu apa? Oke, mungkin aku jelasin ya, aku punya pendapat. Jadi untuk kejelasan media ini dengan tujuan pembelajaran, ini maksudnya adalah media yang dibuat itu harus jelas dan juga harus relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah. Jadi media itu harus berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran pada RPP yang telah dibuat. Nah, selain itu juga disesuaikan dengan bahan ajar yang dibuat sebelumnya. Mungkin itu dari aku. Oke, mungkin itu pendapat dari Rara. Kalau yang lain ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kalau nggak, mungkin poin yang kedua gitu. Saya izin untuk menyampaikan pendapat yang tentang poin kedua ya. Yaitu tentang kesesuaian media dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan IPK. Nah, jadi media yang disusun ini sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, yang mana itu telah dirancang pada LPP dan dijabarkan pada bahan ajar yang akan telah kita buat itu. Nah, mungkin itu saja pendapat saya tentang poin kedua. Oke, jadi ini untuk ini harus sesuai dengan RPP atau rencana ini pembelajaran yang udah dibuat gitu ya. Oke, poin 3 ini dari siapa? Ada yang mau kasih penjelasan gitu? Oke, Maksudnya izin gimana? beri pendapat. Poin yang ketiga ya, kesesuaian media dengan materi. Kalau menurut aku itu, jadi media pembelajaran yang digunakan itu harus sesuai dengan materi yang dijelaskan gitu. Mungkin gitu sih, Bang, kalau pendapat dari aku. Berarti harus yang nggak melenceng ke yang lainnya. Oke, terima kasih. Untuk yang poin nomor 4. Oke, ada yang mau nambahin lagi nih? Poin 3 bisa kan? Ya. Boleh. Jadi Ya. ini kan kesesuaian media dengan materi. Nah, jadi jika terjadi ketidaksesuaian antara materi sama media pembelajaran ini tuh akan
membuat peserta didik itu jadi bingung kan. Akibatnya itu materi yang disampaikan itu malah nggak bisa dipahamin sama peserta didik ya. Nah, maka dari itu proses pembelajarannya itu akan menjadi sia-sia. Jadi kesesuaian materi sama media pembelajaran itu harus benar-benar diperhatiin untuk penyampaiannya. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi nggak ini yang mau nambahin? Izin menambahkan untuk poin keempat, yaitu konsistensi tujuan Oke. materi dan evaluasi. Jadi maksudnya yaitu tujuan materi konsisten dengan media yang digunakan itu harus serta evaluasi yang diberikan itu harus dalam bentuk asesmen atau penilaian. Terima kasih. Sekian. Oke. Mau nambahin nggak nih terkait analisis kurikulum ini? Dari poin yang keempat ini, mungkin ada yang mau nambahin tentangnya gitu. Kalau enggak, mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya ya. Ya, mungkin cukup kita next ke slide selanjutnya aja deh. Oke. Oke, yang selanjutnya ini ada analisis kebutuhan. Di sini ada 5 poin yang ada di dalam analisis kebutuhan. Untuk yang pertama itu sesuai karakteristik sasaran media. Untuk yang kedua yaitu media pembelajarannya itu yang menarik. Yang ketiga kejelasan pesan melalui media pembelajaran. Untuk yang keempat mudah digunakan oleh peserta didik, dan yang terakhir yaitu memudahkan pemahaman. Gimana dari yang lain ini? Ada yang mau menjelaskan nggak? Berdiskusi tentang ini analisis kebutuhan untuk poin nomor 1, mungkin ada yang mau menjelaskan? Mungkin boleh saya ingin memberi pendapat ya, atau menjelaskan tentang poin pertama. Nah, jadi itu kan tentang apa? Kesesuaian karakteristik sasaran media. Nah, jadi media yang akan kita gunakan ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, jadi sehingga media yang digunakan kita dapat memotivasi peserta didik dan memberikan kemudahan dan pemahaman pada peserta didik tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang poin pertama. Oke, terima kasih Fikri. Jadi terkait kesesuaian karakteristik ini berarti harus mudah biar bisa memudahkan untuk peserta didik memahaminya gitu ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak terkait kesesuaian karakteristik sasaran media? Oke, kalau cukup mungkin untuk poin yang kedua yaitu media pembelajaran yang menarik. Nah, mungkin bisa saya kasih pendapat dulu ya terkait media pembelajaran yang menarik. Ini ya kita membuat media pembelajaran harus menarik gitu, harus menarik perhatian dan agar bisa memotivasi minat peserta didik biar bisa paham dan bisa mengikutinya dengan nggak bosan gitu. Dan juga media pembelajaran yang menarik ini juga harus disesuaikan dengan bahan ajar yang kita buat sebelumnya. Gitu. Dari yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak? Terkait media pembelajaran yang menarik. Kalau nggak ada mungkin bisa ke penjelasan nomor 3. Ini dari kalian ada yang mau menjelaskan nggak? Apa itu kejelasan? Oke. Untuk poin ketiga itu kan kejelasan pesan melalui media pembelajaran. Jadi maksudnya itu media yang digunakan itu memberikan pesan yang menarik dan memotivasi minat peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain yang telah dirancang oleh pendidik. Mungkin cukup, terima kasih.
Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, ini poin nomor 5. Poin nomor 4 dulu. Mudah digunakan peserta didik. Gimana nih maksudnya? Apa nih? Ya, izin masuk memberi pendapat. Jadi yang keempat, mudah digunakan oleh peserta didik ya. Jadi itu maksudnya media pembelajaran yang udah kita buat itu harus dapat digunakan peserta didik gitu dalam penggunaannya dan juga pemanfaatannya. Misal kalau kita membuat video pembelajaran gitu, maka durasinya itu harus disesuaikan dengan usia peserta didik dan tentang konsentrasinya gitu. Maksimal peserta didik di tingkatan PAUD itu dalam video tidak lebih dari 10 menit. Gitu, Mbak. Kalau pendapat dari saya. Oke, mungkin dapat saya tambahkan, mudah digunakan oleh peserta didik ini biar ya peserta didik ini nggak bingung dengan materi yang atau bahan ajar yang kita buat gitu. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin ke poin nomor 5. Boleh. Siapa nih yang mau menjelaskan? Izin Maksud masuk dari ya, memudahkan. Ya, izin masuk aku mau menjelaskan tentang memudahkan pemahaman. Nah, jadi memudahkan pemahaman itu maksudnya itu media pembelajaran yang digunakan itu tidak mempersulit pemahaman peserta didik ya, tetapi itu harus dapat memotivasi peserta didik untuk dapat meningkatkan pencapaian perkembangannya itu baik melalui proses dalam melakukan kegiatan tersebut atau melalui karya yang dihasilkan peserta didik setelah mengikuti sebuah pembelajaran. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ini analisis kebutuhan juga mungkin masih ada lagi gitu ya. Masih ada beberapa poin lagi. Mungkin bisa di next slide. Baik, terima kasih Iqbal udah bacain. Terus buat teman-teman juga yang memberi pendapat. Mungkin di slide-slide selanjutnya bisa dibacain oleh Rara gitu lah. Oke, makasih ya Dea. Ini slide selanjutnya ini tuh isinya ya kelanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Dari poin ini mungkin ada dari teman-teman yang mau ngasih pendapat dulu. Saya enggak untuk menyampaikan pendapat tentang ini materi poinnya. Jadi poinnya ini ialah sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Nah, di mana media yang kita gunakan ini haruslah sesuai dengan kapasitas anak yang memahami teknologi dan lingkungannya. Nah, sebagai contoh yaitu media yang kita gunakan ini harus menyesuaikan lingkungan dan teknologi yang berkembang di daerahnya. Mungkin itu saja sih penjelasan poin tentang sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Oke, baik. Makasih ya Fitri untuk pendapatnya. Yang selanjutnya itu poin kedua yaitu mudah digunakan oleh siswa. Nah, dari kalian ada yang mau mengasih pendapat tentang poin kedua ini? Tentang menggunakan. Jadi, Ya. pendapat. Ya. Oke, pendapat dari saya itu mudah digunakan oleh siswa ya. Jadi media yang dipakai itu harus mudah gitu untuk digunakan oleh siswa. Jadi bisa memudahkan siswanya itu untuk memahami materi yang diajarkannya gitu, bukan yang malah mempersulit. Oke, itu sih. Iya ya, benar juga ya kata dia itu. Masa materi media yang dipakai itu malah mempersulit siswa kan malah aneh kan ya kalau mempersulit. Oke, selanjutnya poin ketiga ini keamanan media untuk siswa. Mungkin ada yang mau ngasih pendapat lain? Pendapat lagi maksudnya. Izin masuk pada Lara, izin menambahkan sedikit penjelasan untuk keamanan media untuk siswa. Jadi
Media pembelajaran yang dipakai juga harus mementingkan aspek keamanan saat para peserta didik menggunakan media tersebut. Tidak hanya mementingkan kemudahannya saja, tetapi keamanan juga harus diperhatikan. Terima kasih. Ya, makasih ya pendapatnya Intan. Terus untuk poin keempat ini memudahkan pemahaman. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin saya izin masuk terkait memudahkan pemahaman. Ya, media yang kita pilih dalam membuat media pembelajaran ini juga haruslah semakin membantu memudahkan peserta didik memahami isi dari pembelajaran tersebut, bukannya malah ini mempersulit. Oke, mungkin itu pendapat-pendapat dari kalian ya. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya itu kita ke fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu ada sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif. Nah, dari kalian ada yang mau ngasih pendapat nggak tentang fungsi media ini sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif? Itu gimana? Ya, terkait fungsi media pembelajaran ya. Ya benar, nomor satu itu fungsi media yang pembelajaran itu ya harus membuat pembelajaran semakin efektif. Karena dengan adanya media pembelajaran, maka akan memudahkan proses pengantaran materi kepada peserta didik dan membuat pembelajaran ini semakin efektif. Oke, makasih Iqbal untuk pendapatnya. Poin selanjutnya itu mempercepat proses belajar. Jadi ada yang mau ngasih pendapat nggak tentang poin kedua ini, yaitu mempercepat proses belajar? Izin masuk, Clara. Jadi untuk mempercepat proses belajar ya. Jadi media pembelajaran memang membuat pelajaran itu semakin cepat karena sudah disinggung sebelumnya kan. Jadi bahwa media membuat pembelajaran itu semakin efektif. Jika pembelajaran semakin efektif, maka secara tidak langsung pun proses ini juga akan berjalan dengan cepat. Terima kasih. Nah, oke, itu tadi pendapat dari Intan ya. Untuk poin ketiga, selanjutnya meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, dari kalian ada yang mau ngasih pendapat tentang poin ketiga ini? Ya, izin masuk lah, beri pendapat. Iya. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran gitu ya. Jadi ya kualitas pembelajaran juga akan semakin berkualitas bila dengan adanya media pembelajaran ini. Nah, jadi pembelajaran itu tidak lagi dilakukan secara monoton gitu dan akan dapat mengeksplor hal-hal baru untuk menunjang pembelajaran ini. Gitu lah. Oke, makasih Dea pendapatnya. Kita pindah ke poin keempat, yaitu mengkonkretkan yang abstrak agar dapat mengurangi verbalisme. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat untuk poin keempat ini? Mungkin izin masuk. Iya, Fikri. Tentang poin keempat ini yang mana kita mengkonkretkan yang abstrak agar dapat mengurangi verbalitas. Nah, jadi mengkonkretkan yang abstrak ini ya dimana dimaksudkan itu memperjelas materi yang masih abstrak agar menjadi lebih jelas lagi. Nah, dan itu akan menjadi semakin mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang kita sampaikan nanti. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Oke, makasih ya Fikri pendapatnya. Mungkin itu pendapat-pendapat yang disampaikan untuk fungsi media pembelajaran dan sebelumnya juga ada analisis kebutuhan ya. Mungkin kita bisa next ke selanjutnya. Oke, makasih Rara dan juga teman-teman yang udah beri pendapat. Untuk pembahasan selanjutnya itu tentang manfaat media pembelajaran bagi guru dan juga orang tua.
Poin pertama yaitu ada memudahkan guru atau orang tua dalam menjelaskan materi rumit. Mungkin dari teman-teman ada nih yang mau jelasin gimana sih maksudnya gitu. Mungkin sedikit menjelaskan ya terkait memudahkan guru atau orang tua dalam menjelaskan materi yang rumit. Nah, jadi kadang kan ada materi yang susah gitu dijelasin oleh guru atau orang tua. Nah, jadi media pembelajaran yang dibuat ini bisa membantu guru atau orang tua itu memperjelas materinya supaya mudah dimengerti juga oleh peserta didik gitu. Oke, makasih, Mbak. Mungkin langsung ke poin selanjutnya ya. Yang kedua itu metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Nah, siapa yang mau bisa jelasin gitu maksudnya? Iya, izin masuk Dea. Aku mau kasih pendapat. Nah, untuk poin metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini kan membuat metode pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik itu kepada peserta didik itu jadi tidak menonton gitu dan membosankan. Nah, sehingga itu dapat diterima dengan senang, antusias, dan juga isinya itu dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. Nah, kadang-kadang itu ada pendidik yang menjelaskan materinya itu kan dengan menggunakan metode ceramah gitu. Nah, itu membuat suasana pembelajaran itu jadi membosankan. Nah, jadi pendidik itu perlu mengalihkan suasana itu dengan metode lain, kayak contohnya itu ada tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih pendapat dari aku. Oke, makasih Rara pendapatnya. Langsung ke poin selanjutnya, yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Mungkin dari teman ada yang mau jelasin gimana maksudnya? Oke, izin masuk ya Dea. Jadi untuk efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, mungkin lebih ke melakukan kegiatan itu dengan waktu yang lebih cepat gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi efisiensi itu lebih cepat gitu ya. Poin selanjutnya dapat lebih mudah memfokuskan perhatian anak pada materi yang sedang dipelajari gitu. Mungkin dari teman ada yang mau jelasin? Silakan. Saya izin masuk untuk memperjelas. Nah, jadi sebenarnya poinnya itu ialah dapat lebih mudah memfokuskan perhatian anak pada materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi misalnya itu dengan kita menggunakan audio visual seperti video ya, seperti film. Nah, itu belajar itu. Maka nanti itu si anak itu mungkin dapat lebih tertarik dan lebih dapat maknanya bagi peserta didik. Itu saja pendapat dari saya. Oke, makasih Fikri buat pendapatnya. Mungkin bisa next slide. Oke, jadi poin selanjutnya itu ada menata suasana kelas atau rumah agar lebih hidup dan interaktif gitu. Jadi maksudnya itu dalam belajar anak-anak itu anak-anak akan lebih aktif gitu, jadi lebih banyak interaksi lagi. Untuk poin selanjutnya yang keenam yaitu membuat anak menjadi lebih aktif di kelas atau rumah dan tidak mudah merasa bosan di kelas atau di rumah gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih penjelasannya gimana? Mungkin izin masuk ya, terkait membuat anak lebih aktif di kelas atau di rumah dan tidak mudah merasa bosan gitu ya. Nah, penggunaan media pembelajaran ini juga mungkin harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Kita sebagai pendidik juga harus lebih kreatif dan inovatif agar peserta didik ini selalu bersemangat gitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, makasih Iqbal pendapatnya. Nah, ini ada poin terakhir yaitu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Mungkin dari teman ada yang mau beri pendapat? Aku mau masuk dia beri pendapat ya. Untuk poin ini itu tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Nah, efektif di sini itu kan berarti melakukan kegiatan belajar
dengan benar atau dengan cara yang tepat. Nah, gimana sih cara melakukan kegiatan belajar dengan benar dan cara yang tepat itu? Yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran ini gitu. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, tujuan dari kegiatan belajar itu akan semakin efektif gitu tercapai. Itu sih. Oke, makasih Rara. Mungkin bisa next slide, Fik. Baik, terima kasih kepada dia yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, lalu yang selanjutnya ialah tentang penggunaan media pembelajaran. Di sini terdapat ada 6 poin. Nah, yang pertama itu ialah tentang media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat memperjelas penyajian supaya tidak terlalu verbalitas. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau memperjelas atau mau memberikan pendapat. Ya mungkin saya ingin sedikit menjelaskan terkait poin nomor 1 ini. Mungkin maksudnya ya di media pelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ini dapat memperjelas materi yang disampaikan dengan mungkin menggunakan media seperti audio, video ataupun audio video gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Itu mungkin jadi ya agar tidak tersepi, dapat terlalu banyak omong gitu. Kalau formal gitu. Oke, lalu yang poin kedua ialah dapat membatasi ketergantungan ruang, waktu, dan indera. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau memperjelaskan atau memberikan pendapat. Aku izin masuk beri pendapat ya, untuk dapat membatasi ketergantungan ruang, waktu, dan daya indera. Ini misalnya tuh kayak objek yang kecil itu dapat dibantu itu dengan proyektor mikro, film bingkai, atau gambar. Nah, gambar itu terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high speed fotografi. Nah, kejadian atau peristiwa yang terjadi itu di masa lalu bisa ditampilkan lagi gitu. Jadi itu tidak dapat membatasi ketergantungan ruang, waktu, dan daya indera itu. Maksudnya gitu sih, menurut aku. Terima kasih kepada saudara lain yang telah memperjelas tentang dapat membatasi ketergantungan ruang, waktu, dan daya indera. Lalu tentang poin ketiga, yang mana di sini tentang secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan ya tentang materi ini, tentang poin ini. Oke, izin masuk Fikri. Jadi untuk poin ketiga ini, yaitu secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Jadi untuk penggunaan media pendidikan yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik seperti meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kreativitas, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri. Jadi menurut kemampuan dan minatnya, sehingga menimbulkan motivasi belajar atau pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Intan tentang menjelaskan tentang secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Nah, lalu tentang menimbulkan motivasi belajar. Nah, mungkin di sini akan saya perjelas ya tentang menimbulkan motivasi belajar. Nah, jadi dengan menggunakan media belajar ini, anak tidak menjadi lebih bosan ya, hingga dapat menggunakan hingga anak-anak itu menjadi interaktif terhadap pembelajaran mengajar yang terjadi di kelas. Nah, jadi ini menimbulkan motivasi belajar siswa agar dapat menjadi aktif lagi. Nah, mungkin itu saja tentang poin menimbulkan motivasi belajar. Lalu ke poin selanjutnya ialah tentang memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mau menjelaskan gitu. Izin masuk, Fikri, memberi pendapat. Jadi memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan gitu ya. Jadi kan nggak ada sifat yang unik dan pengalaman yang berbeda itu dimiliki pada setiap siswa gitu. Jadi guru kadang mengalami kesulitan gitu, bila mana semuanya harus diatasin sendiri. Jadi masalah itu bisa diatasi dengan menggunakan media pembelajaran itu seperti memberikan perangsang yang sama, seperti menyamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Mungkin gitu, Fik. Terima kasih kepada saudara Adea tentang yang mana menjelaskan tentang poin memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungannya. Lalu, poin yang terakhir dari penggunaan media pembelajaran yaitu memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang mau menjelaskan tentang poin ini? Oke, izin masuk ya, Fitri memberikan pendapat. Nah, mungkin itu dengan adanya media pembelajaran ini kan akan dapat memberikan gambaran-gambaran kepada peserta didik, sehingga itu dapat mempermudah peserta didik dalam saat praktik, serta dapat mengembangkan lagi kemampuan serta minat dari masing-masing peserta didik itu sendiri. Mungkin itu sih pendapat. Terima kasih kepada saudara yang mana tentang pendapatnya tentang poin memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam penyusunan media pembelajaran. Nah, kemana poin pertama itu ialah membuat ide atau gagasan atau pemikiran. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memperjelas lagi itu apa maksud dari membuat ide ini. Ya, izin masuk ya, Fik. Membuat ide gagasan atau pemikiran. Jadi itu gagasan itu adalah artinya ide atau hasil sebuah pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi gagasan itu sangat dibutuhkan dalam penulisan teks sebagai inti pembahasan. Gitu sih. Kasih kepada yang menjelaskan tentang membuat ide atau gagasan atau pemikiran. Lalu ke poin selanjutnya ialah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan atau menambahkan gitu. Oke, terkait menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa ya. Nah, kita sebagai pembuat media pembelajaran itu harus mengidentifikasi dari segi kebutuhan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Terima kasih kepada saudara Iqbal tentang poin yang menjelaskan tentang poin menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Oke, mungkin tentang poin ketiga yaitu merumuskan tujuan. Apakah ada yang ingin menambahkan di sini tentang merumuskan tujuan? Izin masuk, Fikri. Jadi maksud dari merumuskan tujuan yaitu tujuan sendiri itu dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Jadi penyusunan tujuan itu merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Cukup. Sudah tentang poin tentang merumuskan tujuan. Lalu ke poin keempat tentang menentukan kerangka isi bahan pelajaran ini. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya itu tentang poin ini? Oke, aku izin nambahin. Kalau sudah untuk menambahkan.
Ya, jadi dalam media pembelajaran itu, bahan ajar yang diperlukan dalam menyusun media pembelajaran yang mana itu harus sesuai dengan tujuannya. Yang pertama itu kan ada menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, yang harus sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Selain itu, bahan ajar itu juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa berasal atau latar belakangnya. Yang kedua itu mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah kayak buku dan teks yang sulit didapat gitu. Yang ketiga itu meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Mungkin itu tambahan dari aku. Baik, terima kasih kepada saudara yang mana menjelaskan tentang poin menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Lalu yang kelima, poin yaitu tentang menentukan jenis media. Apakah di sini ada yang mau menambahkan atau memperjelas tentang poin tersebut? Menambahkan Fikri, jadi untuk poin kelima ini yaitu menentukan jenis media. Jadi sebagaimana yang disebutkan Asyar 2012, kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran ada beberapa, yaitu yang pertama jelas dan rapi, yang kedua bersih dan menarik, dan yang ketiga cocok dengan sasaran, yang keempat relevan dengan topik yang diajarkan, yang kelima sesuai dengan tujuan pembelajaran, keenam praktis, luas, dan tahan, dan yang terakhir berkualitas baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Indah yang telah menjelaskan tentang menentukan jenis media. Lalu poin itu tentang menentukan statement dan partisipasi siswa. Apakah di sini ada yang mau menambahkan atau memperjelas gitu? Ini yang menentukan treatment ya, dan partisipasi siswa ya. Di sini saya ingin masuk menjadi pendapat ya. Jadi kita itu perlu menentukan treatment gitu agar peserta didik dapat secara aktif mengikuti pembelajaran itu dalam berdiskusi. Seperti menggunakan permainan gitu agar kelas itu menjadi lebih semangat dalam kegiatan belajar. Mungkin begitu sih pendapat dari saya. Terima kasih kepada saudara Dea yang mana tentang menjelaskan menentukan treatment dan partisipasi siswa. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke, slide selanjutnya bisa tolong dibacain oleh Intan ya. Oke, baik. Terima kasih, Dea. Jadi di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang materi sebelumnya ya, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan media pembelajaran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, membuat storyboard. Yang kedua, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan pembuatan media. Yang keempat, penyuntingan. Kelima, uji coba. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi media pembelajaran. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih maksud dari media, mohon maaf, apa sih yang dimaksud dengan membuat storyboard? Baik, izin masuk ya Intan. Jadi storyboard itu sendiri itu papan cerita gitu. Tapi dalam arti luas, storyboard itu sebuah desain sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat itu. Jadi dengan adanya storyboard itu, maka penyampaian pesan atau ide kepada orang lain itu akan lebih mudah dimengerti. Mungkin begitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Dea. Untuk selanjutnya yaitu menentukan bahan atau alat yang digunakan. Ada yang mau memberi pendapatnya? Silakan. Izin masuk Intan memberikan pendapat. Itu menentukan bahan atau alat yang digunakan. Nah, jadi kan beberapa macam media pembelajaran itu pada dasarnya itu merupakan sarana atau alat bantu untuk menyampaikan pesan ataupun informasi agar dapat diterima dengan baik, bahkan bisa lebih menarik. Nah, pemilihan media pembelajaran yang tepat ini akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih optimal.
Contohnya itu seperti PowerPoint itu merupakan suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah gitu. Itu mungkin itu aja. Baik, terima kasih Saudari Rara. Untuk poin ketiga itu pelaksanaan pembuatan media. Oke, di sini. Jadi maksud dari pelaksanaan pembuatan media itu, jadi setelah kita menentukan storyboard dan bahan alat yang kita gunakan, kita akan melaksanakan pembuatan media. Seperti itu. Untuk selanjutnya, penyuntingan. Ada yang akan memberikan pendapat? Silakan. Oke, terkait penyuntingan. Nah, ini mengambil dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini definisi dari penyuntingan sendiri adalah proses atau cara pembuatan penyunting atau sunting menyunting. Sedangkan secara umum definisi menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur dalam kalimatnya. Oke, terima kasih Saudara Iqbal. Untuk poin selanjutnya yaitu uji coba. Ada yang paham nggak apa sih yang dimaksud dengan uji coba? Oke. Apa sih maksudnya yang dari uji coba ini? Nah, jadi ya, setelah kita melakukan susunan media pembelajaran ini, maka kita lakukan uji coba terlebih dahulu apakah media pembelajaran yang kita buat ini pantas atau tidak untuk digunakan dan cocok dalam segala aspek. Nah, jadi itu tentang uji coba dari saya. Oke, terima kasih Saudara Fikri. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi media pembelajaran. Ada yang bisa ngejelasin nggak apa sih yang sudah melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi media pembelajaran ini? Oke, izin masuk ya Intan. Jadi itu melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi media pembelajaran. Nah, jadi setelah kita melakukan beberapa susunan dan uji coba itu, kita akan melakukan evaluasi untuk mengecek kekurangan apa yang perlu kita perbaiki agar media pembelajaran kita itu menjadi semakin baik dan mampu diterima oleh peserta didik. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab dan terima kasih untuk Saudari Rara. Oke, next. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan. Mohon maaf, ternyata masih ada slide terakhir ya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya yaitu konseptualisasi media pembelajaran atau planning. Ada yang tahu nggak sih apa sih maksud dari konseptualisasi media pembelajaran ini? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Oke, aku kasih bocoran sedikit. Apa tuh ya? Bisa dijelaskan? Silahkan. Aduh, kita belum masuk ke sana ya Intan ya. Oh, Jadi iya. mungkin teman-teman yang tahu boleh jelasin, nggak apa-apa buat apa namanya. Oke. Karena Spoiler, buat spoiler. Nambah durasi. Oke, jadi sedikit ngasih bocoran sedikit ya, apa sih itu konseptualisasi media pembelajaran? Jadi konseptual lebih berhubungan itu dengan konsep. Jadi memberitahu mengenai arti konsep secara abstrak atau teoretis. Konseptual juga menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungan dengan entitas konseptual lainnya. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita udah di penghujung diskusi ya. Jadi itulah tadi materi kita yang kita diskusikan pada malam hari ini.
Mungkin karena ini udah malam juga. Wait, tolong serius dulu, woi. Udah mau ditutup ini. Iya ini, maaf ini ada gangguan teknis. Ada kendala. Hiraukan aja background-nya. Langsung aja kita tutup. Semoga yang kita diskusikan malam ini itu bisa masuk ya ke otak kita. Bisa dipahami dengan baik. Mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator mengakhiri diskusi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Guys.